Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan renungan SOS 15. Mengawali renungan ini kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami kembali boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Renungan ini akan membawa kami, membuka wawasan kami dengan sesuatu yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita. Ya, masih tetap dengan nats yang sama dan judul yang sama. Nas pokoknya tetap berada pada Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Judulnya pun tetap sama. Special blessing atau berkat-berkat khusus bagi orang-orang pilihan Allah. Kita tiba sekarang pada ayat yang keempat bagian A, ya. Tapi saya akan bacakan keseluruhan, ya. Ayat ini, ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan bagian A yang akan kita bahas dari ayat 4 ini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji ini adalah berkat yang ke-9. Berkat khusus yang ke-9 yang dianugerahkan, yang dikaruniakan Allah kepada orang-orang pilihannya. Saudara tahu apa identiknya, ya, atau persamaannya kata tahan uji dengan kata tahan uji itu? Tahan uji itu identiknya atau sama dengan kemampuan. Perhatikan, tahan uji itu sama dengan, artinya sama dengan kemampuan dalam menghadapi segala hal. Ingat, tahan uji artinya kemampuan, ya, menghadapi segala perkara. Oke. Sekarang mari kita lihat, ya, pernyataan firman Allah melalui pengalaman yang dialami oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Kita buka, ya, kita baca Filipi pasal 4, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ayat ini ayat hafalan saudara, ya. Kita lihat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kita perhatikan ayat ini saudara. Saya akan lihat dulu, ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saudara, saya akan teruskan, ya. Saya akan bacakan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Perhatikan, saya akan bacakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung. Perhatikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemampuan atau kekuatan kepadaku. Itu pernyataan firman Allah yang diucapkan dalam ilhaman Roh Kudus oleh Rasul Paulus. Jadi tahan uji ini Allah izinkan, Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepada orang-orang pilihannya. Tahan uji artinya apa? Sama dengan kemampuan menghadapi segala perkara. Dahsyat enggak? Tuhan tahu orang percaya tidak punya kemampuan, tidak punya tahan uji. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Makanya tahan uji atau kemampuan menghadapi segala perkara Tuhan anugerahkan. Betapa sangat luar biasanya berkat-berkat ini, saudara. Contoh, kita lihat beberapa contoh, ya. Contoh yang pertama terhadap Paulus. Kita lihat dulu Kisah Rasul 9 ayat 15. Ya, Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15, kita akan lihat ayat itu. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Rasul Paulus adalah rasul pilihan Allah. Untuk dia dipakai Allah untuk menjadi saksi kepada raja-raja dan kepada banyak orang. Maka Rasul Paulus
dipilih Tuhan. Ya, kita lihat itu. Demikian juga kita sebagai orang percaya, saudara, ya. Di sini dikatakan gereja pun dalam Yohanes 15 ayat 16 bagian A, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi baik Rasul Paulus maupun gereja Tuhan itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, maksud dan tujuan Allah memanggil kita untuk dipakai menjadi pemberita kabar baik. Ya, nah kemudian kita lihat orang-orang pilihan ini, kenapa dikatakan diberikan kemampuan untuk menghadapi segala hal? Karena ada hal-hal yang akan diperhadapkan oleh Tuhan. Ya, pertama, kepada Paulus kita lihat. Ya, Paulus di 1 Korintus 9 ayat 16 ini Paulus, ya, Yesus katakan 1 Korintus Kisah Rasul 9 ayat 16, tadi ayat 15, dia orang pilihan untuk memberitakan kabar baik kepada raja-raja dan segala macam. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Orang-orang pilihan dapat mandat dari Tuhan. Apa itu? Memberitakan kabar baik kepada raja-raja, kepada semua orang. Tapi ada resiko yang harus mereka hadapi. Apa itu? Tantangan, penderitaan. Mengiring Yesus tidak mudah. Ya, Paulus banyak menghadapi penderitaan. Ya, banyak menghadapi tantangan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20, ya, kita akan lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Saya tidak akan baca secara keseluruhan, saya akan mengambil poin-poin penting, ya. Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38, ada beberapa ayat saya baca. Ya. Yang saya akan baca di ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian, aku tidak melalaikan, saya akan bacakan ayat yang ke-24, ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku, memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Ya. Ketika Paulus berpisah dengan para tua-tua yang ada di Efesus, dia sampaikan, ya. Waktu mau perpisahan dia katakan, kalian tidak akan melihat mukaku lagi. Dan mereka sangat berduka cita, mereka bilang jangan ke Yerusalem. Tetapi di ayat yang ke-38, maka sangat berduka citalah terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat aku lagi. Saudara, Paulus mengatakan, walaupun nyawaku terancam, aku tidak menghiraukan nyawaku. Dikatakan apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, ya. Tetapi ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kita lihat resiko-resiko yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya, orang-orang pilihan. Maka Tuhan memberikan kemampuan tahan uji, ya. Sehingga Paulus berkata apa? Di ayat 24 tadi. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan tugas yang dipercayakan Yesus kepadaku, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saudara, orang percaya pun demikian. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau mengikut aku, ia harus. Barang siapa mau mengikut aku dengan kerelaan. Barang siapa mau mengikut aku, menerima Yesus gratis. Tapi dikatakan apa? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ada resiko yang akan kita hadapi. Tetapi Injil kasih karunia harus diberitakan. Sebab Tuhan memberikan kita kemampuan, saudara. Ya, luar biasa. Kemudian dikatakan tujuan, ya. Tujuan Tuhan memberikan kemampuan sehingga kita tahan uji. Tahan uji ini, ya, menunjukkan kepada apa, saudara? Kualitas. Tahan uji. Emas semakin dibakar, semakin ditempa, semakin kinclong, kata orang Jakarta. Emas, kalau emas itu, emas murni, kita bisa pakai ngaca, wajah kita tampil di situ.
Itu emas itu menunjukkan bahwa emas itu murni. Tujuan dari apa? Tujuan Tuhan memberikan kemampuan supaya kita mampu menghadapi segala perkara seperti pernyataan Paulus tadi. Ya, saudara tahu, Ayub ketika ditimpa masalah, apa yang dikatakan? Iman Ayub muncul. Ayub 23 ayat 10. Ayub berkata apa? Pernyataan iman Ayub. Aku tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Apabila ia menguji aku, akan keluar bagaikan emas. Kita baca Ayub 23 ayat 10. Ya. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Perhatikan pernyataan iman dari Ayub. Ya. Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dahsyat, saudara. Penderitaan, kesengsaraan, kesukaran, kesulitan, sakit penyakit yang dialami Ayub tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan dia kemampuan menghadapi tantangan yang dihadapi. Alhasil apa, saudara? Dia muncul benar seperti emas. Ketika Tuhan pulihkan, apa yang terjadi? Semua dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan dengan istrinya dipulihkan. Dia mendapat anak 10 lagi. Dia dapat berkat 2 kali ganda. Dia dengan teman-temannya yang selalu menghakimi dia, dipulihkan hubungan mereka. Dahsyat enggak? Betapa orang percaya ada banyak menghadapi tantangan. Tetapi ingat, Tuhan memberikan tahan uji. Memberikan kemampuan menghadapi segala hal. Amin, saudara. Apabila kita diuji, kita harus tampil seperti emas. Amin, saudara. Kita lihat lagi satu ayat referensi. Yesaya 48 ayat 10 sebagai ayat yang terakhir. Sebagai pembacaan yang terakhir, ya. Yesaya 48. Kita akan lihat ayat itu. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya, ya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Ya. Cara Tuhan memurnikan orang percaya seperti apa? Kita lihat, saya baca lagi. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan. Kemarin kita telah membahas tentang kesengsaraan, tentang penderitaan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji, untuk memurnikan iman kita, saudara. Ya, amin. Iman kita perlu diuji, dan Tuhan menguji iman kita lewat tantangan-tantangan, kesukaran, penderitaan, dan lain sebagainya. Maka Paulus begitu dia dengar akan dia diperhadapkan dengan aniaya dan sengsara dalam setiap kota yang akan dilewati. Apa yang terjadi? Paulus dengan yakin, dia percaya, dia katakan apa? Aku sanggup menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Berkat ini bagi saya dan bagi saudara. Puji Tuhan. Kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Walaupun kami menghadapi segala macam kesulitan, kesengsaraan, dan penderitaan, kami percaya kalau kami kuat, kami masih ada sampai hari ini karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tetap tolong kami supaya kami tetap mampu menghadapi segala ujian untuk memurnikan iman kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali besok dengan waktu yang sama. Haleluya.